Tahun 2019, aku terpilih menjadi pemimpin, bekerja bersama Wang. Selama interaksi kami, aku tahu dia pernah melayani sebagai pemimpin selama beberapa tahun dan menangani bermacam pekerjaan. Kemudian dia dipromosikan menjadi pemimpin tingkat atas dan bertanggung jawab atas beberapa gereja. Dia pasti berkualitas bagus dan punya pemahaman prinsip yang baik, dan pasti memahami kebenaran. Jika tidak, bagaimana mungkin dia mampu menangani tugas sepenting itu? Mau tak mau, aku sedikit mengaguminya. Kupikir aku baru dalam tugas ini, dan tidak familiar dengan banyak prinsip. Aku tak punya wawasan yang bagus tentang segala hal, dan cenderung merasa bingung dengan masalah yang rumit. Dipasangkan dengan seseorang yang memahami prinsip, aku harus belajar darinya. Belajar memahami prinsip, melakukan pekerjaan gereja dengan baik. Seiring waktu dalam pertemuan dengan Wang, ku dengar dia berbicara tentang tugasnya di Tiongkok daratan. Beberapa gereja tidak berjalan dengan baik. Jadi dia diberi tanggung jawab untuk mengurusnya. Awalnya dia merasa itu pekerjaan yang sulit, jadi dia tidak mau pergi. Tapi setelah makan dan minum firman Tuhan, dia menerima tugas itu. Setelah melaksanakannya, ada beberapa kesulitan nyata. Tapi melalui kerja kerasnya, semua pekerjaan gereja meningkat. Mendengar penjelasannya tentang hal ini, aku merasa dia punya kualitas yang bagus dan terbeban serta memikirkan kehendak Tuhan, menghidupkan pekerjaan yang hampir lumpuh. Dia pasti punya pekerjaan Roh Kudus dan bimbingan Tuhan. Mau tak mau, aku makin mengaguminya. Dalam proses kerjasama kami, aku selalu memperhatikan persekutuannya dengan saksama. Dia berbicara tentang meninggalkan keluarganya, mengesampingkan perasaan pribadinya untuk melakukan tugas, bagaimana keluarga menghalanginya, cara dia mengalahkan iblis dan menjadi saksi. Cara dia mengenali antikristus selangkah demi selangkah. Cara dia mengeluarkan mereka dari gereja, melindungi saudara-saudari. Dan juga tentang cara dia menyokong para pemimpin yang bergumul dengan pekerjaannya, menuntun mereka untuk membantu memahami prinsip. Mendengar semua kisahnya, walaupun kami adalah rekan sekerja, dia berada pada level yang lebih tinggi daripada kami dan berpandangan luas tentang segala hal. Kualitas kami jauh berada di bawahnya. Seiring waktu, aku mengamati cara dia melaksanakan tugasnya. Dalam pertemuan, dia memulai dengan mempersekutukan firman Tuhan tentang kasih-Nya kepada manusia dan memikirkan kehendaknya. Cara Tuhan bekerja dan menyelamatkan kita, besarnya anugerah yang Dia berikan, dan cara kita harus membalasnya. Dia pun selalu bersekutu tentang cara melakukan pekerjaan nyata, dan bagaimana saat berada di Tiongkok, dia telah mendedikasikan dirinya untuk menyelesaikan pekerjaan nyata. Setelah persekutuan, jika dia melihat ada masalah di area tertentu, dia akan menangani pemimpin itu karena tak melakukan pekerjaan nyata. Berkata, mereka tak punya kemanusiaan dan hati nurani dan tidak memikirkan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya mereka tak punya bimbingan Tuhan. Lalu dia berbicara tentang pekerjaannya di Tiongkok, cara dia mendapatkan pekerjaan Roh Kudus, dan menyelesaikan semua masalah yang ada. Lalu dia mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Dalam pertemuan, dia mulai mengajukan pertanyaan yang lebih terperinci, dan di beberapa tempat pekerjaan penginjilan mereka berhasil. Cara kerja itu sama sekali baru bagiku. Setiap tahap saling berkaitan dan sungguh teratur. Dia berbicara dengan tegas dan percaya diri. Banyak saudara-saudari yang mengaguminya. Dia pasti telah lama melayani sebagai pemimpin dan memiliki banyak pengalaman. Jadi dia lebih baik dariku dalam menangani dan menyelesaikan masalah. Cara kerjanya tampak sangat bagus. Dan aku ingin tahu kapan bisa seperti dia. Jika kulakukan segala hal sama sepertinya,
Mungkin ku capai hasil yang baik juga dan orang lain menghormatiku. Dalam pertemuan dengan saudara-saudari setelah itu, aku mulai dengan bagian tentang memikirkan kehendak Tuhan. Aku bersekutu tentang cara Tuhan bekerja dan menyelamatkan kita. Cara kita harus membalas kasih-Nya, cara melakukan tugas kita, dan melakukan pekerjaan nyata. Ketika tim penginjilan tidak mendapatkan hasil yang baik, aku meniru gaya bicara Wang, memangkas dan menangani mereka. Mengatakan kurangnya hasil mereka pasti karena mereka tidak terbeban dalam tugas. Dan orang semacam itu tak punya hati nurani atau kemanusiaan. Mereka hanyalah pelaku pelayanan. Dalam setiap pertemuan, kuajukan pertanyaan yang terperinci tentang hasil pekerjaan penginjilan mereka. Saat segala halnya tak terlihat baik, aku meremehkan mereka. Berpikir, setelah begitu banyak persekutuan, mereka tak mampu dapatkan hasil yang baik. Mereka pasti tak berupaya keras. Lalu aku bersekutu tentang cara melakukan pekerjaan nyata dalam tugas. Cara bekerja dengan serius dan tak bersikap ceroboh. Aku memangkas dan menangani mereka dalam persekutuanku. Namun bahkan setelah itu, kinerja mereka tetap tidak membaik. Aku merasa sangat bingung. Aku mengikuti cara kerja Wang. Jadi mengapa aku tidak melihat hasilnya? Kau tidak menyadari itu bukan pendekatan yang baik? Tidak. Aku merenungkan diriku setelah seorang saudari mengatakan sesuatu kepadaku. Kami membicarakan bagaimana perasaan kami dan tantangan yang dihadapi, dan dia terbuka kepadaku. Berkata dia tertekan dan terkekang dalam pekerjaannya denganku. Bahwa dalam setiap pertemuan, aku selalu bersikap otoriter. Dan setelah ditangani, dia menguatkan dirinya dan melakukannya dengan lesu sekadar menyelesaikan tugas belaka. Dia takut ditangani dan tertekan. Sehingga tak mau berkumpul denganku lagi. Dia juga berkata aku jarang menyingkapkan kerusakan dan kekuranganku. Hanya membicarakan masalah orang lain, sehingga orang tidak bisa melihat ke dalam hatiku. Dia menangis ketika mengatakan hal ini padaku. Aku sungguh sedih, merasa aku tidak adil. Aku tidak sadar melakukan tugasku seperti itu akan menyakiti orang lain. Aku hanya ingin melakukan tugas dengan baik dan meningkatkan hasilnya. Bukan saja tak melakukan tugas dengan baik, tapi membuat saudara-saudari merasa terkekang. Di mana letak kesalahanku? Aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa, memohon Dia membimbingku untuk memahami masalahku. Dalam perenunganku, aku melihat bagian firman Tuhan ini. Jika engkau harus memimpin umat pilihan Tuhan memasuki kenyataan kebenaran sebagai pemimpin dan bersaksi tentang Tuhan, yang utama adalah membimbing mereka membaca dan mempersekutukan firman, agar mereka paham tujuan Tuhan dalam menyelamatkan manusia dan dalam pekerjaannya. Mengetahui kehendak dan tuntutan Tuhan agar bekerja dengan baik dan memuaskan Tuhan. Dapatkah engkau membuat orang memahami kebenaran dan memasuki kenyataannya hanya dengan mengulangi doktrin dan menangani mereka? Jika kebenaran yang kau persekutukan tidak nyata, tetapi hanya perkataan doktrin, memarahi sebanyak apapun tidak ada gunanya. Apakah kau pikir jika orang lain takut kepadamu dan menaatimu, tidak berani menentangmu, itu sama artinya mereka memahami kebenaran dan tunduk? Ini adalah kekeliruan. Jalan masuk ke kehidupan tidak sesederhana itu. Sebagian orang mencoba menciptakan kesan kuat saat menjadi pemimpin untuk memaksakan otoritas baru pada umat pilihan Tuhan agar semua orang tunduk, berpikir ini akan membuat pekerjaan lebih mudah. Jika engkau tak punya kenyataan kebenaran, maka dengan segera dirimu yang sebenarnya akan tersingkap. Tingkat pertumbuhanmu yang sesungguhnya akan tersingkap, dan engkau akan disingkirkan. Dalam beberapa pekerjaan administratif, sedikit penanganan, pemangkasan, dan pendisiplinan dapat diterima. Namun jika engkau tak mampu membekali orang dengan kebenaran dan hanya marah secara tiba-tiba, ini memperlihatkan kerusakanmu. Dan engkau telah memperlihatkan wajah burukmu. Seiring berjalannya waktu, umat pilihan Tuhan tak akan menerima perbekalan kehidupan darimu,
Mereka takkan mendapatkan apapun yang nyata dan karenanya akan merasa muak dan jijik terhadapmu dan akan menjauhimu. Ada pemimpin yang tak mampu menyampaikan kebenaran untuk menyelesaikan masalah, tapi menangani orang lain dan memamerkan kekuasaan, sehingga orang lain menjadi takut dan menaati mereka. Itulah cara yang digunakan pemimpin palsu dan antikristus. Fakta membuktikan bahwa orang-orang yang wataknya belum berubah tidak layak menjadi pemimpin dan pekerja. Apalagi memenuhi syarat untuk melayani dan bersaksi tentang Tuhan. Amin. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan jelaskan persis menggambarkan diriku. Dalam pertemuan saat kuperhatikan mereka tak mendapatkan hasil, aku tak berusaha memahami pergumulan mereka atau alasan mereka tidak mengabarkan Injil dengan baik, dan tidak berupaya mempersekutukan kebenaran. Aku hanya memangkas dan menangani serta dengan angkuh menegur, mengkritik karena tak terbeban karena tak punya kemanusiaan. Lalu saudara-saudari merasa terkekang dan takut kepadaku. Aku bersikap otoriter dengan angkuh menegur mereka, membuat mereka tertekan, bukannya mempersekutukan kebenaran. Jika itu terus berlanjut, aku bisa menjadi pemimpin palsu. Iya. Saat melihat seriusnya masalah itu, aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, aku telah menyalahgunakan kekuasaanku dan seenaknya menangani orang. Belum kulakukan tugasku dengan baik dan telah menyakiti saudara-saudari. Aku mau bertobat, kumohon bimbing aku. Amin. Amin. Setelah itu, aku menemukan jalan penerapan dalam beberapa firman Tuhan. Sejak itu dalam pertemuan, aku meminta saudara-saudari untuk menyampaikan kesulitan mereka terlebih dulu. Lalu mengemukakan pandanganku dan bersekutu berdasarkan firman Tuhan. Maka mereka mendapat bantuan dan tak merasa terkekang. Aku merasa jauh lebih baik melakukannya dengan cara itu. Syukur kepada Tuhan. Kukira aku telah memetik pelajaran itu dengan cukup baik. Sampai aku membaca satu bagian firman Tuhan yang membantuku memahami mengapa aku meniru cara kerja uang dan jalan yang kutempuh dalam kepercayaanku kepada Tuhan. Mari tonton videonya. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Setinggi apapun tingkat seorang pemimpin atau pekerja, jika engkau semua memuja mereka karena pemahaman mereka akan kebenaran dan karena karunia mereka, dan percaya bahwa mereka memiliki kebenaran dan dapat membantumu, dan jika engkau menghormati dan bergantung pada mereka dalam segala hal, dan berusaha memperoleh keselamatan melalui hal ini, maka pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Karena titik awalnya pada dasarnya salah. Sebanyak apapun kebenaran yang orang pahami, tak seorang pun mampu menggantikan Kristus. Dan betapapun berbakatnya mereka, ini bukan berarti mereka memiliki kebenaran. Dan karena itu, mereka yang memuja, menghormati, dan mengikut manusia pada akhirnya akan disingkirkan. Mereka semua akan dihukum. Jika orang percaya kepada Tuhan, mereka hanya boleh menghormati dan mengikut Tuhan. Apapun kedudukan mereka dalam kepemimpinan, para pemimpin tetaplah orang biasa. Jika engkau memandang mereka sebagai atasan langsungmu, jika engkau merasa bahwa mereka lebih tinggi darimu, bahwa mereka lebih hebat atau lebih cakap daripada dirimu, dan bahwa mereka seharusnya memimpinmu, bahwa mereka terlihat lebih unggul dalam segala sesuatu bila dibandingkan dengan orang lain, itu keliru. Itu adalah hayalanmu. Dan apa akibat dari hayalan ini? Hayalan ini, pemahaman yang keliru ini, akan membuatmu secara tidak sadar mengukur pemimpinmu menggunakan persyaratan yang tidak realistis. Pada saat yang sama, tanpa kau sadari, engkau juga akan sangat tertarik pada apa yang disebut gaya khas, karunia, dan bakat mereka sedemikian rupa sehingga sebelum engkau menyadarinya, engkau memuja mereka dan mereka telah menjadi Tuhanmu. Jalan itu, dari sejak mereka mulai menjadi panutanmu,
objek pemujaanmu, sampai saat engkau menjadi salah satu pengikut mereka, adalah jalan yang akan membuatmu secara tidak sadar menjauh dari Tuhan. Dan bahkan, saat engkau secara berangsur-angsur menjauh dari Tuhan, engkau masih akan yakin bahwa engkau sedang mengikuti Tuhan, berada di rumah Tuhan, dan berada di hadirat Tuhan. Namun sebenarnya, engkau telah ditarik menjauh oleh seseorang yang berasal dari iblis atau seorang anti-Kristus. Dan engkau bahkan tidak akan merasakannya. Dan ini adalah keadaan yang sangat berbahaya. Untuk menyelesaikan masalah ini, di satu sisi, engkau harus mampu mengenali natur dan esensi anti-Kristus, mampu mengetahui wajah buruk anti-Kristus yang sebenarnya yang membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Selain itu, engkau juga harus mampu mengenali teknik yang lazim anti-Kristus gunakan untuk menipu dan menjerat orang, serta cara mereka melakukan segala sesuatu. Di sisi lain, engkau harus mengejar pengenalan akan watak dan esensi Tuhan. Engkau harus mengerti dengan jelas bahwa hanya Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup, dan memuja manusia manapun akan mendatangkan malapetaka dan kemalangan atas dirimu. Engkau harus percaya bahwa hanya Kristus yang mampu menyelamatkan manusia, dan engkau harus mengikuti dan menaati Kristus dengan iman yang mutlak. Hanya inilah jalan yang benar dari keberadaan manusia. Beberapa orang mungkin berkata, "Ya, aku memang punya alasan untuk memuja para pemimpin. Dalam hatiku, aku tentu saja memuja siapapun yang berbakat. Aku memuja pemimpin manapun yang sejalan dengan gagasanku." Mengapa engkau bersikeras memuja manusia meskipun engkau percaya kepada Tuhan? Pada akhirnya, siapakah yang akan menyelamatkanmu? Siapakah yang benar-benar mengasihimu dan melindungimu? Tidak dapatkah engkau benar-benar menyadarinya? Jika engkau mengikut Tuhan, engkau harus mendengarkan firman-Nya, dan jika seseorang berbicara dan bertindak dengan benar, dan itu sesuai dengan prinsip kebenaran, apakah menaati kebenaran tidak baik? Mengapa engkau begitu hina? Mengapa engkau bersikeras mencari seseorang yang kau puja untuk diikuti? Mengapa engkau suka menjadi budak iblis? Mengapa tidak menjadi hamba kebenaran saja? Ini memperlihatkan apakah seseorang memiliki nalar dan martabat atau tidak. Jika engkau tidak mengejar kebenaran dan selalu memandang orang menurut imajinasimu sendiri dan selalu menghormati dan bergantung pada orang dan secara membabi buta menyanjung orang lain, jika engkau tidak menempuh jalan mengejar kebenaran, lalu akan seperti apa akibat akhirnya? Semua orang akan bisa menipumu. Engkau tidak mampu melihat diri siapapun yang sebenarnya, bahkan tidak juga antikristus yang paling jelas terlihat, yang membingungkanmu dengan manipulasi mereka. Tetapi engkau tetap mengagumi mereka karena kemampuan mereka melakukan apa yang mereka inginkan setiap hari. Orang sepertimu adalah orang bodoh. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa apa yang kau percayai bukanlah Tuhan yang nyata, tetapi Tuhan yang samar, dan bahwa engkau sama sekali bukan orang yang mengejar kebenaran. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku memahami, meskipun punya iman, aku berada di jalan mengikuti manusia. Dari interaksiku dengan Wang, dia telah lama menjadi pemimpin. Jadi kupikir dia mengejar kebenaran, dan aku sangat memujanya. Dia bertanggung jawab atas banyak pekerjaan gereja, dan telah meningkatkan kembali saat keadaan memburuk. Aku makin mengaguminya. Aku merasa dia punya tuntunan Roh Kudus untuk menyelesaikan pekerjaan, dan Tuhan pasti mengasihinya. Dan mendengar dia berbicara tentang bagaimana dia memikirkan kehendak Tuhan, ditambah cara dan hasil kerjanya,
Aku merasa dari semua pemimpin, Wang punya kualitas dan kemampuan terbaik serta punya tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sebelum menyadarinya, citra Wang yang tinggi ada di dalam benakku. Aku mulai memujanya. Kupikir jika aku mau menjadi pemimpin yang layak, harus kuikuti cara kerjanya. Dalam pertemuan, aku tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan. Persekutuan mereka tak sebagus persekutuanku. Tapi saat Wang mulai bicara, kupusatkan seluruh perhatianku. Terkadang aku mencatat hal-hal penting yang dia sampaikan, tak mau melewatkan hal yang penting. Selama waktu itu, aku sama sekali tidak datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa dan mencari. Dan tak mencari prinsip dari firman Tuhan tentang bagaimana para pemimpin bekerja. Aku hanya menerapkan perkataan dan cara kerja Wang seolah itu adalah kebenaran. Aku bahkan meniru setiap gerak tubuhnya, cara dia berkhotbah dan bertindak. Aku menempatkan dia terlalu tinggi di hatiku. Dia memengaruhi caraku melakukan segala sesuatu. Dia menjadi idolaku. Iya, Secara teknis, aku percaya dan mengikut Tuhan. Tapi kenyataannya aku mengikuti Wang. Dan tempat Tuhan di hatiku telah hilang. Aku memuja dan mengikuti seseorang yang pada dasarnya mengikuti iblis, menjauhkan diri dari Tuhan dan mengkhianatinya. iya. Tuhan Yesus pernah berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan dan hanya Dia yang engkau harus layani." Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia takkan membiarkan umatnya menyembah berhala. Iya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Karena engkau telah bertekad untuk melayaniku, aku takkan melepaskanmu." Aku adalah Tuhan yang cemburu, dan aku cemburu pada manusia. Karena engkau telah mengutarakan janjimu di atas mezbah, aku tidak akan membiarkan engkau melarikan diri. Dan aku tidak akan membiarkan engkau melayani dua tuan. Amin. Aku memahami bahwa watak Tuhan tidak menoleransi pelanggaran. Dia tak menyukai orang yang memiliki iman hanya di bibir saja, yang percaya kepada Tuhan tapi mengkhianatinya. Mereka menjijikan bagi Tuhan, Dia membenci mereka. Ya. Iya, aku hanya tahu memuja orang itu salah. Tapi dengan persekutuanmu, aku memahami itu adalah mengikut iblis dan mengkhianati Tuhan. Ini sungguh serius dan merupakan pelanggaran terhadap watak Tuhan. Iya, menyadari aku mengikuti seseorang dan telah berada di jalan yang salah, aku menjadi ketakutan. Aku juga bersyukur atas bimbingan Tuhan karena menunjukkan masalah serius dalam diriku. Aku sungguh ingin berhenti memuja Wang. Iya. Ada bagian lain yang kubaca. Apa yang engkau kagumi bukanlah kerendah hatian Kristus, melainkan gembala-gembala palsu yang berkedudukan menonjol. Engkau tidak memuja keindahan ataupun hikmat Kristus, melainkan memuja orang-orang cabul yang bersekutu dengan dunia yang keji. Engkau menertawakan penderitaan Kristus yang tak punya tempat untuk beristirahat, tetapi mengagumi mayat-mayat yang berburu persembahan dan hidup dalam pesta pora. Engkau tidak bersedia menderita bersama Kristus, tetapi dengan senang hati pergi ke pelukan para antikristus yang sembrono itu. Meskipun mereka hanya memberimu daging, kata-kata, dan kendali. Bahkan sekarang pun hatimu masih mengarah kepada mereka, pada reputasi mereka, status mereka, dan pengaruh mereka. Namun engkau tetap menganggap pekerjaan Kristus sulit untuk dipahami dan tidak mau menerimanya. Inilah mengapa aku berkata bahwa engkau tidak memiliki iman untuk mengakui Kristus. Engkau telah mengikut Dia sampai sekarang karena engkau tidak punya pilihan lain. Di dalam hatimu selamanya menjulang banyak gambaran mulia. Engkau tidak dapat melupakan setiap kata dan perbuatan mereka, juga perkataan serta tangan mereka yang berpengaruh. Di dalam hatimu, mereka selamanya agung dan selamanya pahlawan. Namun tidaklah demikian bagi Kristus zaman sekarang. Di dalam hatimu Dia selamanya tidak penting, dan selamanya tidak layak untuk dihormati. Karena Dia terlalu biasa, pengaruhnya terlalu kecil,
dan jauh dari mulia. Amin. Amin. Firman Tuhan membantuku memahami mengapa aku mengikuti seseorang. Aku memuja status dan kekuasaan, dan itu adalah hal yang pada dasarnya kusukai. Begitu tahu Wang menjadi pemimpin selama ini telah menangani banyak pekerjaan, aku mulai menghormatinya. Saat mendengarnya membicarakan pekerjaan dia dan hal yang telah dia capai, aku mulai memujanya. Ingin menjadi seperti dia suatu hari. Cara dia melakukan pekerjaan meninggalkan kesan yang kuat padaku. Aku mengagumi persekutuannya dan otoritasnya dalam bekerja. Aku merasa seperti itulah seharusnya seorang pemimpin. Namun aku sama sekali tidak sedang mengagumi kerendah hatian dan ketersembunyian Kristus, keindahan dan kebesarannya. Aku teringat tentang Tuhan yang membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa. Dialah sang pencipta dan punya kehormatan yang besar, tapi dia tak menampilkan dirinya seperti itu. Dia yang membuatkan pakaian untuk manusia yang telah dirusak iblis. Saat Tuhan Yesus bekerja dan berjalan di antara manusia, identitasnya tak pernah dia singkapkan, tapi bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Dan sekarang, Tuhan telah berinkarnasi dan datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, mengenakan daging biasa. Hanya dengan diam-diam mengungkapkan kebenaran, tidak pernah pamer. Kerendah hatian dan ketersembunyian Tuhan layak kita kasihi. Iya. Namun aku tidak melihat bahwa ini mengandung kekudusan, kebesaran, dan martabat Tuhan. Aku hanya menghormati, memuja, dan mengikuti siapapun yang punya status dan menganggap dirinya lebih baik. Aku sangat buta dan bodoh. Jadi aku berjanji akan menjadi pengikut Tuhan yang sejati dan selalu melakukan tugasku sesuai dengan firman-Nya. Dan punya kearifan atas apa yang dirangkum orang lain. Jika pendekatan mereka sejalan dengan prinsip kebenaran, aku boleh mengikutinya, karena itu mengikuti kebenaran. Iya. Namun jika itu bertentangan dengan firman-Nya dan kebenaran, jika itu hanya keinginan atau pengalaman pribadi, jika itu membuat dikagumi orang lain, atau membuat orang mengikuti aturan dan merasa terkekang, aku tidak boleh begitu saja menerimanya. Benar. Iya. Setelah memahami masalahku dengan lebih baik, aku teringat bagaimana aku telah menegur orang lain dan membuat mereka merasa terkekang. Begitulah cara Wang bekerja. Mungkin ada saudara-saudari juga merasa terkekang olehnya. Dan yang lainnya melaporkan bahwa Wang selalu menyingkapkan orang dalam pertemuan dan itu membuat tidak nyaman. Jadi ku beritahu, dia menggunakan kedudukannya untuk menegur orang dan itu mengekang orang lain. Iya. Namun tanggapannya adalah, aku tahu aku menggunakan kedudukanku, tapi inilah yang mendapatkan hasil. Jika aku tidak menangani mereka, kinerja mereka pasti terganggu. Dia tetap melakukannya walaupun itu tidak sejalan dengan kebenaran. Itu sengaja melakukan kesalahan. Iya. Aku cukup kaget mendengarnya. Dia tahu pendekatannya bermasalah. Tapi dia terus melakukan segala hal dengan cara yang salah. Dia tidak sedang menerima atau menerapkan kebenaran. Iya. Dia gunakan kedudukannya untuk menegur orang agar mendapat hasil yang baik, jadi motifnya salah. Dia melakukannya demi reputasi dan status. Iya. Iya. Jadi bukankah semua persekutuannya tentang memikirkan kehendak Tuhan? Hanyalah omong kosong? Iya. Dengan pemikiran itu, aku mulai mempertanyakan sebenarnya Wang orang seperti apa. Dan lebih memperhatikan cara dia melakukan tugas. Aku ingin tahu dia orang seperti apa berdasarkan apa yang dia lakukan. Lalu, mengamatinya saat mengadakan pertemuan, kulihat dia menegur mereka karena bersikap asal-asalan. Lalu dia berkata, "Apa kalian punya kemanusiaan? Atau tanggung jawab sedikit pun? Berapa banyak pekerjaan nyata yang telah dilakukan?" Dia hanya menyingkapkan dan mengkritik orang, tapi tak pernah berbicara tentang cara menyelesaikan masalah nyata dalam pekerjaan mereka. Setiap kali kami merangkum pekerjaan kami, dia selalu meminta pekerja lain yang lebih berpengalaman untuk bersekutu, tapi dia sendiri tak memberikan solusi atau jalan penerapan.
Dia juga tak pernah membicarakan kerusakannya atau kekurangannya sendiri. Dia selalu saja menegur orang dengan angkuh. Lalu kuperhatikan, dia tak menindaklanjuti pekerjaan, tapi hanya memberikan perintah. Dia menyerahkan tugasnya kepada orang lain dan menyuruh mereka melapor kepadanya. Dalam tugas lain yang membutuhkan lebih banyak tanggung jawab, dia selalu melindungi kepentingannya tanpa memikirkan pekerjaan gereja. Mengingat semua perilaku ini, aku dan rekan sekerjaku membahas hal ini dan mulai merasa dia adalah pemimpin palsu. Jadi kami melaporkannya kepada pemimpin tingkat atas. Ya. Saat pemimpin itu mendengar Wang selalu berkata kalian begini dan begitu, dia berkata seolah Wang berada dalam kategori berbeda dari manusia rusak, seolah-olah telah disempurnakan oleh Tuhan. Dia tidak mau tunduk tapi ingin setara dengan Tuhan. Itu berarti punya esensi iblis, antikristus. Saat mendengar pemimpin menyebutkan iblis seorang antikristus, aku sungguh terkejut. Yang aku tahu, Wang tidak mempersekutukan kebenaran dan suka menegur orang. Dia adalah pemimpin palsu. Tapi aku tidak menyadari dia adalah antikristus. Lalu, ku baca bagian firman Tuhan. Mari tonton videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, bagaimanapun cara mereka berbicara, itu selalu membuat orang mengagumi dan memuja mereka untuk mendapatkan posisi tertentu di hati mereka, bahkan untuk mengambil posisi Tuhan di sana. Semua ini adalah tujuan yang ingin dicapai antikristus ketika mereka bersaksi tentang diri mereka sendiri. Motivasi di balik semua yang mereka katakan, khotbahkan dan persekutukan adalah untuk membuat orang mengagumi dan memuja mereka. Perilaku seperti itu adalah meninggikan dan bersaksi tentang diri mereka sendiri agar menempati suatu posisi di hati orang lain. Meskipun cara orang-orang ini berbicara tidak sepenuhnya sama dalam taraf berbeda, perkataan mereka memiliki dampak bersaksi tentang diri mereka sendiri dan membuat orang memuja mereka. Dan dalam taraf berbeda, perilaku seperti itu ada di hampir semua orang yang bekerja. Jika mereka mencapai suatu titik di mana mereka tidak dapat menahan diri mereka sendiri, atau mereka menjadi sulit untuk dikendalikan, dan mereka memiliki niat dan tujuan yang sangat kuat dan jelas untuk mengendalikan orang, membuat orang memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah Tuhan atau semacam berhala, dan kemudian mereka dapat mencapai tujuan untuk mengendalikan dan membatasi orang, dan mencapai titik yang membuat mereka tunduk. Natur dari semua ini adalah meninggikan dan bersaksi tentang diri mereka sendiri. Semua ini adalah bagian dari natur antikristus. Cara apa yang biasanya orang gunakan untuk meninggikan dan bersaksi tentang diri mereka sendiri? Mereka membicarakan tentang modal. Apa sajakah yang termasuk membicarakan tentang modal? Membicarakan tentang berapa lama mereka telah percaya kepada Tuhan, berapa banyak mereka telah menderita, berapa banyak harga yang telah mereka bayar, berapa banyak pekerjaan yang telah mereka lakukan, seberapa jauh mereka telah melakukan perjalanan, berapa banyak orang yang telah mereka dapatkan melalui pengabaran Injil, dan seberapa banyak penghinaan yang harus mereka tanggung. Beberapa orang juga seringkali membicarakan tentang berapa kali mereka dipenjara tanpa pernah mengkhianati gereja atau saudara-saudari, atau gagal untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka, dan seterusnya. Semua ini adalah contoh membicarakan tentang seberapa banyak modal yang dimiliki seseorang. Dengan kedok melakukan tugas para pemimpin, mereka menjalankan urusan mereka sendiri, memperkuat kedudukan mereka,
menciptakan kesan yang baik di hati orang-orang. Pada saat yang sama, mereka menggunakan berbagai macam metode dan tipu daya untuk memenangkan hati orang, bahkan sampai menyerang dan mengucilkan siapapun yang memiliki pendapat atau pandangan berbeda dari mereka, terutama orang yang mengejar kebenaran. Dan terhadap orang-orang yang bodoh, dungu dan bingung dalam iman mereka, serta orang-orang yang belum lama percaya kepada Tuhan, atau yang tingkat pertumbuhannya rendah, metode apa yang mereka gunakan? Mereka menipu, membujuk, dan bahkan mengancam mereka, menggunakan strategi-strategi ini untuk mencapai tujuan mereka, yakni memperkuat kedudukan mereka. Semua ini adalah taktik antikristus. Aku telah mendapati bahwa banyak pemimpin hanya mampu menguliahi orang, mereka hanya mampu berkhotbah kepada orang dari posisi yang tinggi, dan tak mampu menyampaikan kepada mereka pada tingkat yang sama. Mereka tak mampu berinteraksi dengan orang secara normal. Sebagian orang, ketika berbicara, selalu saja seperti sedang berpidato atau membuat laporan. Perkataan mereka hanya diarahkan pada keadaan orang lain, dan mereka sendiri tidak pernah membuka diri. Mereka tidak pernah menganalisis watak rusak mereka sendiri, melainkan hanya menganalisis masalah orang lain untuk diketahui orang lain. Dan mengapa mereka melakukan hal ini? Mengapa mereka cenderung berkhotbah seperti itu, mengatakan hal-hal seperti itu? Ini adalah bukti bahwa mereka tidak mengenal diri mereka sendiri, bahwa mereka terlalu tidak berakal, terlalu congkak dan sombong. Mereka berpikir bahwa kemampuan mereka untuk mengenali watak rusak orang lain membuktikan bahwa mereka lebih unggul, bahwa mereka lebih baik daripada orang lain dalam hal mengenali orang dan berbagai hal, bahwa mereka lebih tidak rusak dibandingkan orang lain. Hanya mampu menganalisis dan menguliahi orang lain, tetapi tak mampu membuka diri, tidak menyingkapkan atau menganalisis watak rusak mereka sendiri, tidak memperlihatkan diri mereka yang sebenarnya, tidak mengatakan apapun tentang motivasi mereka sendiri, hanya menguliahi orang lain karena melakukan hal yang salah. Inilah yang dimaksud dengan membesar-besarkan dan meninggikan diri sendiri. Ketika mereka memimpin orang-orang, mereka tidak meminta orang untuk menerapkan kebenaran, melainkan meminta orang-orang itu mendengarkan apa yang mereka katakan dan mengikuti jalan mereka. Dan bukankah ini artinya meminta orang untuk memperlakukan mereka sebagai Tuhan dan menaati mereka sebagai Tuhan? Apakah mereka memiliki kebenaran? Mereka tidak memiliki kebenaran dan penuh dengan watak iblis. Mereka jahat. Jadi mengapa mereka meminta orang untuk menaati mereka? Bukankah orang semacam ini membesarkan diri mereka sendiri? Bukankah mereka meninggikan diri mereka sendiri? Dapatkah orang semacam ini membawa orang ke hadapan Tuhan? Dapatkah mereka membuat orang menyembah Tuhan? Diri merekalah yang mereka inginkan untuk orang taati, dan ketika mereka bekerja seperti ini, apakah mereka benar-benar menuntun orang untuk memasuki kenyataan kebenaran? Apakah mereka benar-benar sedang melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka? Tidak, mereka sedang berusaha mendirikan kerajaan mereka sendiri. Mereka ingin menjadi Tuhan. Mereka ingin orang-orang memperlakukan mereka seperti Tuhan dan menaati mereka seperti Tuhan. Bukankah mereka adalah antikristus? Cara yang selalu dilakukan antikristus dalam melakukan segala sesuatu adalah sebanyak apapun mereka menunda pekerjaan rumah Tuhan,
Sebesar apapun kerugian yang dialami umat pilihan Tuhan, orang harus menaati mereka dan mendengarkan mereka. Bukankah ini natur setan? Bukankah ini watak iblis? Orang-orang semacam ini adalah setan hidup yang mengenakan kulit manusia. Mereka mungkin memiliki wajah manusia, tetapi segala sesuatu yang ada di dalam diri mereka adalah setan. Semua yang mereka katakan dan lakukan adalah jahat. Tidak ada yang mereka lakukan yang sesuai dengan kebenaran. Tidak ada yang mereka lakukan merupakan hal-hal yang dilakukan orang berakal. Jadi, tidak ada keraguan bahwa semua ini adalah tindakan iblis si setan antikristus. Ini harus dapat dikenali dengan jelas oleh engkau semua. Amin. Firman Tuhan memberiku pemahaman esensi perilaku uang. Dia hampir tak pernah membicarakan kerusakan, kelemahan, atau kekurangannya. Dan hampir tak pernah menganalisis masalah atau kesalahannya dalam bekerja. Dia selalu berbicara tentang tugas dan pekerjaan nyata yang telah dia lakukan, jumlah gereja yang dia sokong dan jumlah pemimpin yang dia bina, jumlah antikristus yang dia temukan, pengorbanan yang telah dia lakukan, penderitaannya, harga yang dia bayar, kesulitannya, dan cara dia memuaskan kehendak Tuhan melalui penderitaan. Dia meninggikan dan bersaksi tentang dirinya, hanya untuk membangun gengsi agar saudara-saudari menghormatinya. Iya. Dan saat dia berbicara tentang semuanya itu, dia selalu mengaitkannya dengan firman Tuhan. Itu tampak seperti dia sedang mempersekutukan pemahamannya tentang firman Tuhan. Tapi semua itu hanya pamer, memamerkan kredensialnya. Persekutuannya tidak memberi pemahaman tentang Tuhan atau firman-Nya, tapi hanya membuat mereka mengingat pengalamannya dan mengaguminya. Dia pamer dengan kedok mempersekutukan firman Tuhan, sehingga mendapat tempat di hati orang dan menyesatkan mereka. Dia juga menyalahgunakan kedudukannya untuk menganalisis orang lain, menegur orang karena tak punya kemanusiaan, hati nurani, dan tanggung jawab. Dia selalu berkata, "Kalian." Jelas dia tidak merasa setara dengan orang lain. Bahwa dia adalah makhluk ciptaan, manusia yang dirusak oleh iblis. Dia punya semua jenis kerusakan dan kekurangan sama seperti yang kita punya. Tapi dia berperilaku seperti orang yang istimewa. Seolah orang lain itu rusak dan menjadi milik iblis. Tapi dia merasa telah melepaskan diri dari kerusakan. Dia tidak mempersekutukan kebenaran saat saudara-saudari tak melakukan tugas dengan baik, tapi hanya menegur mereka. Dan selalu mengancam orang jika mereka tak melakukan pekerjaan nyata. Itu membuat orang merasa takut kepadanya. Dan membuat semua orang sungguh tunduk kepadanya, dikendalikan dalam genggamannya. Dia tak hanya menyalahgunakan statusnya, tapi juga menggunakan bermacam taktik agar orang memuja, menghormati, dan mendengarkannya. Dia berada di jalan antikristus dengan natur dan esensi antikristus. Iya. Benar sekali. Iya. Kami memberhentikan uang sesuai dengan prinsip. Lalu kami mendengar ada orang yang tertekan dengan pemberhentiannya dan ingin berhenti melakukan tugas mereka. Mereka merasa kualitas uang bagus, tapi diberhentikan. Mereka pasti tidak mampu melakukan pekerjaan nyata dan suatu hari akan dipecat juga. Aku sadar ada banyak orang yang telah disesatkan uang yang tak punya kearifan. Kami mempersekutukan alasan pemberhentiannya dan natur perilakunya berdasarkan firman Tuhan kepada pemimpin dan pekerja yang pernah bekerja dengannya. Beberapa dari mereka berbicara tentang bagaimana mereka sangat menghormatinya dan merasa kualitasnya bagus,
berbakat, fasih, dan terampil. Mereka menggunakan perkataannya sebagai standar kebenaran. Mereka telah disesatkan olehnya. Ada yang berkata mereka takut kepada uang, dan setiap kali pekerjaannya diperiksa, mereka merasa gugup, takut dikritik, dan selalu menjadi negatif sesudahnya. Mereka merasa berkualitas rendah dan tak mampu melakukan apapun, dan merasa lebih baik untuk mengundurkan diri. Lalu mereka merasa lebih kuat dan tidak melepaskan tugas setelah terus berdoa. Dari persekutuan semua orang, aku memahami dampak negatif perilaku uang bagi semua orang. Dan pemberhentiannya adalah keadilan Tuhan. Iya, pasti akan merugikan jika dia tetap menjadi pemimpin. Iya. Setelah beberapa waktu, kami menerima surat dari Tiongkok Daratan yang berisi laporan saat Wang melakukan tugas di sana. Beberapa pemimpin yang ditunjuknya tidak layak. Beberapa dikeluarkan sebagai antikristus. Beberapa mengkhianati gereja menjadi Yudas tanpa siksaan. Menunjuk orang yang salah sangat merugikan pekerjaan gereja. Iya, Mereka juga berkata, Wang selalu pamer untuk menyesatkan orang. Sehingga orang akan berpikir dia mampu menyelesaikan setiap masalah. Bahwa hanya dengan sedikit persekutuan, dia menemukan solusi yang tepat. Dan dari persekutuannya, saudara-saudari merasa lebih baik tentang tugasnya. Semua orang merasa dia punya kenyataan kebenaran. Dan semua rekan sekerjanya sangat mengaguminya. Bahkan, orang yang belum pernah bertemu dengannya selalu memujinya saat namanya disebut. Dan memakai dia sebagai tolok ukur. Berpikir bisa mendapatkan hasil yang lebih baik jika seperti dia. Setelah membaca laporan tentang Wang, bisa kulihat dirinya lebih jelas. Cara dia berperilaku sama persis seperti gambaran Tuhan tentang antikristus yang meninggikan diri. Iya. Dimanapun Wang berada, watak hidupnya tak mengalami perubahan. Dia adalah antikristus. iya. Aku juga bersyukur atas keadilan Tuhan. Tak ada yang dapat lolos dari pemeriksaan Tuhan. Cepat atau lambat, dia akan menyingkirkan siapapun yang tidak berada di jalan yang benar. Iya, Iya, benar sekali. syukur kepada Tuhan. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa sebagai orang percaya kita harus memandang segala hal berdasarkan firman Tuhan. Belajar memahami orang, apa jalan mereka berdasarkan perilaku dan yang mereka perlihatkan. Kita harus makin dekat dengan orang yang mengejar kebenaran, belajar dan mengambil manfaat dari mereka. Kita harus memperlakukan dengan benar orang yang memperlihatkan kerusakan. Membantu dan mendukung, mempersekutukan kebenaran dengan kasih. Namun kita harus menolak orang tidak percaya yang tidak pernah menerapkan kebenaran. Dan jika kita melihat seseorang akan melakukan kejahatan, seorang pemimpin palsu atau antikristus, kita harus menghentikan dan melaporkannya. Iya. Kita juga harus belajar dari kegagalan mereka, merenungkan cara kita bertindak yang sama seperti mereka. Menggunakan kegagalan mereka sebagai peringatan, maka kita dapat bertumbuh lebih cepat. Iya, benar. Jika kita tidak mencari kebenaran dalam iman kita, atau menggunakan firman Tuhan untuk melihat orang lain, tapi hanya melihat kualitas dan bakat orang, kita akan cenderung memuja orang lain. Lalu berada di jalan yang menentang Tuhan dan disingkirkan. Iya. Betapa pentingnya mengejar kebenaran dalam iman kita. Iya, iya, sangat benar.